Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kekonvergenan mutlak dari deret tak terhingga. Berikut diberikan uji kekonvergenan mutlak. Apabila deret dari harga mutlak UN itu konvergen, maka deret dari UN konvergen. Tetapi di dalam uji kekonvergenan mutlak ini tidak berlaku sebaliknya. Tidak berlaku di mana apabila deret dari UN itu konvergen, maka deret dari harga mutlak UN konvergen. Selanjutnya diberikan uji pembanding mutlak. Andaikan deret UN adalah sebuah deret-deret yang suku-sukunya tak nol, dan andaikan limit dari nilai mutlak suku ke N+1 dibagi dengan nilai mutlak dari suku ke N, untuk N mendekati tak hingga itu sama dengan rho, berlaku jika nilai rho-nya itu kurang dari 1, maka deret konvergen mutlak. Jika rho itu lebih besar dari 1, maka deret divergen. Jika rho sama dengan 1, pengujian ini tidak dapat memberikan kepastian. Selanjutnya diberikan contoh, di mana di dalam contoh ini akan dibuktikan bahwa deret yang berbentuk sigma dari negatif 1 pangkat N dikalikan dengan 3 pangkat N per N faktorial untuk N sama dengan 1 sampai tak hingga konvergen mutlak. Dengan menggunakan uji pembanding mutlak ditentukan nilai rho, di mana rho ini sama dengan nilai limit dari nilai mutlak suku ke N+1 dibagi dengan suku ke N. Dari soal kita ketahui jika suku ke N, atau di sini dituliskan dengan UN, itu sama dengan negatif 1 pangkat N dikalikan dengan 3 pangkat N dibagi dengan N faktorial. Oleh karena itu, di sini kita peroleh nilai mutlak dari suku ke N atau nilai mutlak dari UN itu sama dengan 3 pangkat N dibagi dengan N faktorial. Selanjutnya, di sini ditentukan suku ke N+1. Suku ke N+1 dari deret kita peroleh sama dengan negatif 1 pangkat N+1 dikalikan dengan 3 pangkat N+1 dibagi dengan N+1 faktorial. Nah, oleh karena itu kita peroleh suku dari nilai mutlak dari suku ke N+1. Di sini dituliskan dengan nilai mutlak dari UN+1 itu sama dengan 3 pangkat N+1 dibagi dengan N+1 faktorial. Oleh karena itu, nilai limit dari nilai mutlak suku ke N+1 dibagi dengan nilai mutlak dari suku ke N untuk N mendekati tak hingga itu akan sama dengan nilai limit dari 3 pangkat N+1 per N+1 faktorial dikalikan dengan N faktorial dibagi dengan 3 pangkat N untuk N mendekati tak hingga. Selanjutnya kita uraikan. 3 pangkat N+1 itu akan sama dengan 3 pangkat N dikalikan dengan 3. Selanjutnya, N+1 faktorial itu akan sama dengan N+1 dikalikan dengan N faktorial. Selanjutnya, suku ini kita kalikan dengan N faktorial dibagi dengan 3 pangkat N. Oleh karena itu, 3 pangkat N sebagai pembilang ini bisa kita coret dengan 3 pangkat N yang sebagai penyebut. Dan N faktorial. Sehingga kita peroleh sisanya itu adalah 3 per N+1. Sehingga di sini kita tinggal menentukan nilai limit dari 3 per N+1 untuk N mendekati tak hingga. Dengan menggunakan sifat limit, maka di sini nanti akan sama dengan 3 dikalikan dengan limit dari N mendekati tak hingga dari 1 per N+1.
kita ketahui bersama jika nilai limit dari 1 per n plus 1 untuk n mendekati tak hingga, nilai limitnya di sini akan mendekati 0. Oleh karena itu, 3 dikalikan dengan 0 kita peroleh 0. Karena nilai rho-nya itu sama dengan 0 dan kurang dari 1, maka berdasarkan uji pembanding mutlak dapat kita simpulkan bahwa deret yang berbentuk sigma dari negatif 1 pangkat n dikalikan dengan 3 pangkat n per n faktorial untuk n sama dengan 1 sampai dengan tak hingga merupakan deret yang konvergen. Selanjutnya di sini diberikan latihan ya. Apakah deret yang berbentuk sigma dari n sama dengan 1 sampai dengan tak hingga dari negatif 1 pangkat n dikalikan dengan n per 2 pangkat n konvergen mutlak. Nah, dari deret ini kita ketahui bahwa negatif 1 pangkat n dikalikan n per 2 pangkat n ini kita ketahui sebagai suku ke n. Oleh karena itu, harga mutlak dari suku ke n itu akan sama dengan n per 2 pangkat n. Selanjutnya kita tentukan suku ke n plus 1, yaitu un plus 1 itu akan sama dengan negatif 1 pangkat n plus 1 dikalikan dengan n plus 1 dibagi dengan 2 pangkat n plus 1. Oleh karena itu, kita peroleh nilai mutlak dari suku ke n plus 1 itu akan sama dengan n plus 1 dibagi dengan 2 pangkat n plus 1. Selanjutnya kita tentukan nilai rho-nya. Maka nilai rho itu sama dengan nilai limit dari nilai mutlak suku ke n plus 1 yaitu n plus 1 dibagi dengan 2 pangkat n plus 1. Dikalikan, ya, dibagi dengan nilai mutlak suku ke n, maka sama saja dengan dikalikan dengan 2 pangkat n dibagi dengan n. Untuk n mendekati tak hingga. Dengan menggunakan sifat pangkat, maka 2 pangkat n plus 1 ini sama saja dengan 2 pangkat n dikalikan 2. Oleh karena itu, 2 pangkat n bisa kita coret, tinggal menyisakan 2. Maka di sini akan kita peroleh nilai limit dari untuk n mendekati tak hingga dari n plus 1 per n plus 1 per n dikalikan dengan 1 per 2. Atau di sini bisa kita lihat setengah dikalikan dengan n plus 1 per n. Atau di sini bisa kita jabarkan menjadi setengah dikalikan dengan nilai limit dari untuk n mendekati tak hingga dari 1 plus 1 per n. 1 plus 1 per n ini diperoleh dari pembagian n plus 1 dibagi n. Maka akan sama dengan n dibagi n ditambah 1 per n. Oleh karena itu, karena nilai limitnya di sini untuk n mendekati tak hingga, maka limit dari 1 per n untuk n mendekati tak hingga itu sama dengan 0. Dan limit untuk fungsi di mana fungsinya ini adalah fungsi konstan yaitu 1 untuk n mendekati tak hingga, maka nilainya adalah 1. Oleh karena itu di sini kita peroleh setengah dikalikan dengan 1. Maka kita peroleh nilai rho-nya itu adalah setengah. Karena nilai rho-nya itu sama dengan setengah dan nilai rho-nya di sini itu kurang dari 1, ya. Berdasarkan uji pembanding mutlak, karena nilai rho-nya itu kurang dari 1, maka dapat disimpulkan bahwa deretnya itu konvergen mutlak. Perlu diketahui bahwa konvergen mutlak itu ada yang dinamakan konvergen bersyarat. Jadi ada yang dinamakan dengan konvergen bersyarat. Apa itu konvergen bersyarat? Konvergen bersyarat itu adalah suatu deret dikatakan konvergen bersyarat apabila deret yang berbentuk sigma UN itu konvergen.
Tetapi deret yang berbentuk sigma dari harga mutlak UN itu divergen. Nah, hal ini dapat kita lihat dari deret harmonik ganti tanda. Deret harmonik ganti tanda yang berbentuk 1 dikurangi setengah ditambah sepertiga dikurangi seperempat dan seterusnya itu merupakan deret yang konvergen bersyarat. Di mana deret ini dapat kita ketahui bahwa berdasarkan uji deret ganti tanda, maka 1 dikurangi setengah plus sepertiga dikurangi seperempat merupakan deret yang konvergen. Tetapi untuk deret yang berbentuk harga mutlaknya ya, deret harmonik ini konvergen. Tetapi untuk deret yang merupakan harga mutlak atau nilai mutlak dari UN, maka deretnya di sini akan menjadi 1 plus setengah plus sepertiga plus seperempat dan seterusnya merupakan deret harmonik. Nah, deret harmonik ini kita ketahui bahwa deretnya adalah divergen. Oleh karena itu, deret harmonik ganti tanda merupakan deret yang konvergen bersyarat, di mana deret yang berbentuk sigma dari UN itu konvergen, tetapi deret yang berbentuk sigma dari nilai mutlak UN di sini divergen. Maka itu yang disebut dengan konvergen bersyarat. Kemudian di dalam deret-deret yang konvergen mutlak, maka suku-suku di dalam suatu deret yang konvergen mutlak itu dapat diubah-ubah kedudukannya tanpa mempengaruhi kekonvergenan ataupun jumlahnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan kekonvergenan mutlak dari deret tak terhingga. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.